Selamat pagi keluargaku. Jumpa kembali dalam ibadah raya Minggu 20 September 2020. Puji nama Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Meskipun masih menggunakan jaringan seperti ini, tapi biarlah tidak mengurangi rasa semangat dan sukacita kita untuk menyembah nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita dengan nyanyian Ku Kagum Hormat, Kau Sungguh Indah Tiada Taranya. Bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Hingga saat ini kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kami masih menggunakan jaringan seperti ini, biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan rangkaian ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami telah berdoa.
Haleluya. Amin. Kita menyanyikan pujian sukacita kita, pujian iman kita. Kita mau katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri.
Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Baik keluargaku, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yo dengan nyanyian Dengan Sayapmu, firman-Mu berkata kau besertaku. Salam sehat keluargaku. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang kadang-kala sering terlewatkan adalah ucapan selamat ulang tahun. Pada bulan September ini ada beberapa keluargaku yang berulang tahun. Ya sudah lewat dan saya tetap ingin menyampaikan selamat meskipun di dalam bulletin sudah dituliskan, namun kadang-kala kita masih terlewatkan. Selamat ulang tahun untuk Pak Guntur yang sudah lewat pada tanggal 11 September yang lalu. Kemudian selamat ulang tahun juga untuk Ibu Siti Hari Margono tanggal 12 September. Lalu ada Pak Stefanus tanggal 17 September. Dan Sabtu kemarin adik Lois berulang tahun. Lois, selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati. Keluargaku yang dikasih Tuhan, rupanya Tuhan belum mengizinkan atau menghendaki kita untuk beribadah secara langsung. Dengan melihat perkembangan terkini, kita harus menunda kembali untuk rencana ibadah langsung. Namun demikian, untuk acara atau rencana upacara pembaptisan bagi 4 calon anggota baptisan, tetap kita akan memikirkan proses prosedurnya. Hari ini, rencananya keempatnya akan memberikan kesaksian melalui video yang akan kami bagikan. Nanti Bapak Ibu bisa menyimak kesaksian itu, mendoakan, dan bila mana perlu bisa memberikan penguatan ataupun pertanyaan yang bisa menguatkan 4 calon baptisan sehingga yakin
sehingga mantap untuk dibaptiskan. Keluargaku yang dikasih Tuhan, minggu ini kita sampai pada pasal yang ke-12 dari Injil Yohanes. Dalam perjalanan pelajaran kita sepanjang tahun 2020, kita sepakat mempelajari Injil Yohanes, dan minggu ini kita sampai di pasal yang ke-12. Saya mengambil perikop dari ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus diurapi di Betania. Keluarga yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca pelan-pelan dengan teliti dan cermat, ada perbedaan nuansa di pasal 11 dan di pasal yang ke-12. Di pasal yang ke-12 kita baru akan memulai mempelajari pagi hari ini dan seterusnya. Tetapi pasal yang 11 kita sudah mempelajarinya. Pasal yang ke-11 itu berisi tentang bagaimana terjadinya pertentangan tentang Tuhan Yesus. Boleh dikatakan pasal 11 adalah tentang penghinaan dan mulai kuat untuk rencana membunuh Yesus. Nah, di pasal yang ke-12, keluargaku, kita akan mendapatkan sedikit yang berbeda. Meskipun rencana pembunuhan masih bisa kita temukan di sana, tetapi di sini kita bisa mempelajari di pasal yang ke-12 adalah bagaimana Tuhan mendapatkan penghormatan. Bagaimana Tuhan mendapatkan penghormatan menjelang kematiannya. Menjelang kematiannya. Nah, keluargaku yang dikasih Tuhan, kalau misalnya kita tahu seminggu lagi kita dipanggil Tuhan, seminggu lagi kita mati, kira-kira apa yang akan keluargaku lakukan? Kalau sudah tahu, seminggu lagi, umurku hanya tinggal 1 minggu, kira-kira apa yang akan dilakukan? Nah, menurut dosen saya dulu, saya sih belum mengalami karena saya masih hidup. Katanya orang akan mati, orang akan meninggal itu punya rasa, punya firasat. Yang tahu itu adalah orang yang mengalami, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita tahu bahwa memang kita akan dipanggil Tuhan? Bagaimana dengan Yesus? Yesus tahu persis kapan waktunya untuk menyerahkan diri. Dalam konteks kematian di atas kayu salib. Yang Yesus lakukan adalah ketika sudah tahu waktunya sudah dekat. Yang Yesus lakukan selama 6 hari sebelum meninggal adalah Yesus mengunjungi sahabat-sahabatnya. Yesus menikmati persekutuan dengan orang-orang yang dikasihinya. Nah, perikop ini sepertinya tumpang tindih atau mungkin sedikit membingungkan kalau kita membandingkan ayat sejajar yang dituliskan lembaga Alkitab, yaitu perhatikan judulnya di Alkitab, ada Matius pasal 26 dan Markus pasal yang ke-14. Sepertinya tumpang tindih. Matius 26 dan Markus 14 di sana mencatat yang sedikit berbeda dengan Yohanes 12 ini. Nah, sebagian besar pembaca menganggap peristiwa ini sama antara yang ditulis Yohanes dengan yang ditulis Matius dan Markus. Tetapi ada kata kunci yang membuat saya meyakini ini peristiwa yang berbeda. Beberapa teolog juga mengatakan ini peristiwa yang berbeda, keluargaku. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya, perhatikan aja yang pertama. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania dan tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati, di situ diadakan perjamuan untuk dia. 6 hari kata kuncinya. Kemudian kalau di Markus dan Matius kata kuncinya adalah 2 hari menjelang Paskah. Jadi ada perbedaan waktu. Nah, ini perlu kita catat. Kemudian jumlah minyak yang diberikan oleh Maria untuk mengurapi Yesus yang dicatat oleh Yohanes ada kaitannya dengan peristiwa yang dicatat oleh Matius. Jadi ini peristiwa menurut saya peristiwa yang berbeda, yang berurutan yang berbeda. Yohanes mencatat setengah kati. Markus mencatat memecahkan botol itu, memecahkan buli-buli itu supaya tidak ada tersisa lagi. Kenapa? Karena ketika masih utuh, yang setengah dipakai ketika peristiwanya dicatat oleh Yohanes, setengah dari buli-buli itu, lalu yang setengah berikutnya, yaitu ketika Tuhan Yesus menikmati perjamuan di rumahnya Simon si Kosta, yang dicatat oleh Markus dan Matius, lalu semuanya dipecahkan. Jadi akhirnya habis semuanya. Tempat juga menjadi kata kunci. Memang Yohanes tidak menuliskan bahwa peristiwa ini terjadi di rumahnya Lazarus, tetapi ketika dituliskan Lazarus menemani makan dan Maria melayani dalam
dalam konteks ini melayani adalah menyiapkan makanan, sangat mungkin ini adalah rumahnya Lazarus. Sedangkan Matius dan Markus menuliskan rumahnya Simon Sikosta. Jadi ini dua peristiwa yang berbeda. Ada pelajaran yang menurut saya sangat baik untuk bisa kita pelajari menjelang kematian Tuhan Yesus. Kita tuliskan Yohanes ini. Yang pertama adalah menjelang Yesus menyerahkan diri di atas kayu salib, ketika masih ada waktu, maka Tuhan Yesus memperhatikan tempat di mana benih Injil ditaburkan. Yesus tahu persis, Yesus mengunjungi, Yesus memperhatikan di mana benih itu ada dan perlu disiram. Atau mungkin Yesus sebenarnya mengetahui bahwa benih itu mulai bertumbuh, perlu disiram lagi, perlu dikuatkan lagi. Beberapa waktu sebelumnya kita sudah belajar di Betania ada benih yang ditabur yang sangat-sangat baik benihnya, yaitu di mana Lazarus dibangkitkan dari kematian, 4 hari kematian. Orang sudah menyatakan, sudah membusuk. Tetapi oleh karena kuasa Tuhan, Lazarus dibangkitkan dan hidup. Kita masih ingat bahwa ada banyak orang pelayat yang datang, akhirnya percaya kepada Yesus, meskipun di antara mereka ada banyak juga yang tidak percaya, bahkan melaporkan kepada pihak otoritas agama dan merencanakan pembunuhan terhadap Yesus maupun Lazarus. Tetapi itulah benih yang ditanam. Ada orang-orang Yahudi yang percaya. Keluargaku, benih itu juga telah kita terima melalui pengalaman iman masa lalu, melalui pengenalan Tuhan yang terus-menerus. Itu benih Injil yang ditabur dalam kehidupan kita. Sehingga kita juga mendapatkan perhatian dari Tuhan. Tuhan memperhatikan Betania, Tuhan memperhatikan rumahnya Lazarus dan tetangga-tetangganya yang percaya. Karena melihat kuasa itu, Tuhan mengunjunginya. Dan Tuhan juga memperhatikan benih yang ditabur dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mengunjungi, memperhatikan kehidupan keluargaku. Ada lagu, jangan aku dilalui. Ini bukan lagu yang iri hati, tidak. Tetapi sebagai keyakinan bahwa aku pun diperhatikan Tuhan. Tuhan mampir juga ke rumahku. Tuhan mampir ke rumah Lazarus. Tapi Tuhan juga mampir ke rumah kita. Kenapa? Karena kita memiliki benih Injil. Dan Tuhan sangat memperhatikan tempat di mana benih itu tumbuh. Sebab itu keluargaku, mari kita siram apa yang sudah ada dalam diri kita. Benih Injil itu harus tumbuh subur supaya kita mendapatkan perhatian. Mendapatkan perhatian dari Tuhan. Perhatikan bahwa pelajaran yang pertama, Yesus menggunakan kesempatan terakhir hidupnya sebelum meninggal, yaitu memperhatikan tempat di mana benih itu ditaburkan. Mengunjungi sahabat-sahabatnya, mengunjungi orang-orang yang dikasihinya. Dan terimalah kunjungan Yesus, bahkan izinkan Yesus tinggal dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam rumah kita. Hal yang kedua, kita bisa belajar respon yang diharapkan Tuhan. Respon apa yang diharapkan Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu dan Saudara tadi sudah dibacakan oleh petugas membaca firman Tuhan. Perikopnya pendek kok, ceritanya gampang untuk diingat, yaitu bahwa 6 hari sebelum Paskah Yesus berkunjung ke Betania, karena Betania tempat benih itu ditaburkan. Lalu Yohanes mencatat diadakan perjamuan di mana Lazarus menemani Yesus makan, Marta melayani Yesus dalam memberikan masakan, dan Maria mengurapi Yesus. Dan di sana muncul Yudas yang keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Maria, lalu diakhiri dengan Yesus menegurnya, biarkanlah itu, biarkanlah itu. Nah, sebenarnya inilah respon yang diharapkan Tuhan. Dengan benih yang ditaburkan, dengan sambutan, dengan kunjungan Tuhan, dengan pernyataan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam konteks ini adalah kepada orang Betania, Tuhan mengharapkan respon. Tidak dituliskan aku ingin seperti ini, tidak, tetapi dengan konfirmasi, dengan diizinkan Tuhan, berarti ini yang diharapkan Tuhan walaupun tidak terucapkan. Dari kunjungan yang hangat, perhatian yang menghidupkan, memang tidak ada kata tuntutan dari Tuhan, sekali lagi. Namun dari apa yang dibiarkan Tuhan terjadi, ini tandanya Tuhan merestui. Ini respon yang menyenangkan Tuhan. Yaitu responnya apa?
respon yang diharapkan Tuhan adalah sambutan yang baik terhadap Tuhan Yesus Kristus. Sambutan yang hangat terhadap Tuhan Yesus Kristus dengan firman-Nya. Nah, ada 3 tokoh atau 3 tokoh. Karena judul khotbah saya tentang bagaimana kita memberikan penghormatan dan Tuhan menerima penghormatan kita. Nah, 3 tokoh ini memberikan penghormatan sebagai bentuk respon atas kasih Tuhan, yaitu Marta. Apa yang dituliskan di sana? Mari kita lihat ayat yang ketiga. Ayat yang kedua, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Yang pertama, Marta. Marta menyambut Yesus dengan sukacita. Marta melayani Yesus dengan sukacita. Memasakkan, mempersiapkan perjamuan. Ingatlah bahwa Marta pernah ditegur. Kasusnya hampir sama. Pernah ditegur Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan Yesus tidak menegur. Berarti ada perubahan dalam diri Marta ketika melayani Yesus. Peristiwa sebelumnya ketika Marta melayani Tuhan Yesus dan Marta protes kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tolong ingatkan adikku Maria untuk membantu aku bekerja sendirian ini. Biasanya ini yang terjadi. Kita sibuk di belakang, akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk dekat dengan Tuhan. Dan di perikop ini, Marta mengubah cara pelayanannya. Marta tetap melayani dengan memasak tetapi tidak jauh dari Tuhan. Hingga Tuhan tidak menegurnya. Di satu sisi ini baik sekali. Biasanya kalau kita diingatkan, ditegur oleh firman Tuhan, kita menjadi patah semangat. Tetapi Marta tidak. Ketika dia ditegur Tuhan, dia mengubahnya, mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Dia masak di dekatnya Tuhan Yesus sehingga ketika Tuhan Yesus berbicara, Marta masih bisa mendengarkan sembari memasak. Marta menyambut dengan melayani Yesus. Dia sibuk, tetapi dia tetap memiliki keintiman dan kedekatan dengan Tuhan. Ini menjadi teguran bagi kita juga. Sesibuk apapun pekerjaan kita, jangan pernah itu memisahkan kita dari Tuhan. Jangan pernah itu menjadikan kita tidak dekat, tidak intim dengan Tuhan. Jadilah seperti Marta, sekalipun sibuk dengan apa yang dilakukannya, dia tetap dekat dan mendengarkan Tuhan. Yang kedua, Lazarus, orang yang meresponinya. Alkitab menuliskan atau Yohanes menuliskan Lazarus turut makan, duduk dekat Yesus makan. Menemani makan. Lazarus orang yang mengalami kasih karunia kebangkitan. Tidak mau kehilangan kesempatan untuk menemani dan dekat dengan Yesus. Supaya bisa mendengarkan dan menyaksikan. Ini juga pelajaran bagi kita. Bagi kita yang sudah mengalami karunia kebangkitan secara rohani. Mari kita menemani Yesus. Mari kita sungguh-sungguh dekat dengan Yesus. Supaya kita bisa mendengarkan lebih jelas dan menyaksikan apa yang Yesus lakukan. Yang ketiga, yang terakhir, yang meresponi, tokoh yang meresponi di sini, Maria. Maria mengurapi dengan minyak wangi. Perhatikan, keluargaku. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Maria menyambut Yesus dengan cara yang luar biasa, yaitu mengurapinya dengan minyak wangi. Ini berbicara tentang jumlah, kuantitas maupun kualitas. Jumlahnya dituliskan setengah kati. Tadi saya sempat menyampaikan yang setengahnya nanti di rumahnya Simon, si Kosta, dan buli-buli itu dipecahkan supaya tidak ada yang tersisa lagi. Minyak wangi murni yang utuh itu harganya kira-kira 300 dinar. 1 dinar itu upah kerja harian 1 hari. Anggap saja misalnya kita bulatkan upah kerja seseorang saat ini sehari adalah 100.000. Berarti kali 300. Itu harga minyak yang diberikan oleh Maria. Jumlahnya dan harganya, kuantitas dan kualitasnya. Dan cara mempersembahkannya. Ini yang menarik sekali.
Ini pengorbanan dan penghormatan Maria. Dan Yesus menerimanya, Bapak Ibu dan Saudara. Jumlahnya tadi sudah kita bisa hitung ya. 30 juta. Jadi berikan setengah dulu. 15 juta. 15 juta berikutnya. Yang terakhir. Semuanya diberikan. Caranya bagaimana? Caranya pada waktu itu tradisi Palestina pada waktu itu hampir sama seperti orang Jawa. Biasanya mereka duduk di balai-balai ataupun lesehan, dan biasanya orang Palestina ketika makan ada kakinya itu cenderung ke belakang. Jadi ketika Maria mengurapi itu sebenarnya bisa digambarkan mengurapi dari belakang, mengusap kakinya Yesus dari belakang dengan minyak wangi dan menggunakan rambutnya. Rambut sebagai mahkota dipakai. Ini total penghormatan, keluargaku. Pelajarannya adalah mari kita belajar seperti Maria. Kita menghormati Tuhan total melalui kuantitas maupun kualitas hidup kita. Dan dampaknya luar biasa. Alkitab Yohanes menuliskan demikian. Bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ketika kita melayani dengan tulus, ketika kita menghormati Tuhan dengan maksimal, maka itu akan mengharumkan nama Tuhan. Dan keharuman itu akan dinikmati oleh lingkungan, oleh orang lain. Seluruh ruangan itu menjadi harum. Dan mengakhiri khotbah saya, sengaja Yohanes mengkontraskan. Kalau 3 orang yang tadi saya sebutkan, Marta, Lazarus, dan Maria, keteladanan dalam memberikan penghormatan. Tapi tokoh yang disebutkan berikutnya adalah Yudas, yang keberatan terhadap penyambutan Yesus yang luar biasa itu. Dengan kedok sosial sekali. Kenapa tidak dijual dan diberikan oleh orang-orang miskin? Ingatlah keluargaku bahwa Yohanes menuliskan Injil Yohanes itu paling akhir. Artinya peristiwa ini sudah terjadi dan Yohanes tahu persis dia saksinya. Jadi apa yang dituliskan kadang-kadang diberi keterangan oleh Yohanes peristiwa yang terjadi kemudian seperti apa. Jadi bukan ditulis secara kronologi. Sehingga Yohanes memberikan keterangan seperti ini. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena, ini keterangannya Yohanes, karena Yohanes sudah tahu akhirnya ya. Hal ini dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Yohanes tahu sebagai teman sepelayanannya. Yohanes tahu akhir hidupnya Yudas, karena Injil ini ditulis Yudas sudah mati juga, mati bunuh diri. Tuhan Yesus sudah naik ke surga juga. Akhirnya Yohanes bisa melihat keseluruhan peristiwanya dan menuliskan. Dan dia menuliskan tahu bahwa Yudas motivasinya tidak benar di dalam melayani. Dengan kedok sosial tadi. Mari keluargaku kita belajar untuk menghormati Tuhan. Dan Tuhan menerima penghormatan kita kalau kita melakukannya seperti Marta. Melayani, mengalami kesibukan tetapi tidak pernah lepas dari kedekatannya dengan Tuhan. Lazarus menemani Yesus duduk di meja makan. Dan Maria membuat ruangan itu wangi. Mengurapi Yesus, memberikan yang terbaik, kuantitas maupun kualitasnya. Ingat keluargaku, kita lemah, kita perlu kekuatan Tuhan supaya kita tidak terjatuh seperti Yudas. Miliki motivasi yang benar ketika kita melayani Tuhan supaya menjadi harum, dupa yang harum bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau memilih kami untuk Kau selamatkan. Memilih kami menjadi pelayan-pelayan-Mu. Kami belajar saat ini. Biarlah kami boleh seperti Marta, Lazarus, dan Maria. Satu keluarga yang mengalami kasih karunia Tuhan dan meresponi dengan benar. Tetapi kami juga sungguh bersyukur melalui firman Tuhan ini diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Seperti Tuhan mengunjungi keluarga Lazarus.
Tuhan mengunjungi orang-orang yang Engkau kasihi. Tuhan mampir ke rumahnya, makan bersama-sama. Dan kami yakin bahwa Tuhan juga ada tinggal di dalam rumah kami. Menjadi penguasa dalam kehidupan kami. Mari ya Tuhan, masuk dalam hati, tinggal dalam keluarga kami. Kuasailah kami. Dan jadikan kami seperti Marta, Lazarus, maupun Maria di dalam kehidupan ini. Kiranya kami dijauhkan dari watak Yudas yang kadangkala terkotori motivasinya ketika melayani Tuhan. Kami menyerahkan untuk GBI-ku supaya kami bisa berdampak. Kami menemukan apa yang Tuhan kehendaki dan kami lakukan. Kami terus berseru supaya Tuhan menolong kami mengatasi pandemi ini. Segera mengakhirinya. Dan kami harus menyesuaikan diri dengan protokol kesehatan. Kami belum bisa beribadah secara langsung. Tetapi biarlah kami tetap menikmati sukacita sekalipun harus online seperti ini. Berkatilah keluargaku dimanapun berada. Cukupkanlah kami ya Tuhan. Berikan kuat kesehatan, lindungi kami. Proteksi kami ya Tuhan. Menyerahkan anak kami bisa belajar dengan baik. Sekalipun harus dengan daring. Tapi tidak pernah mengurangi semangat mereka. Kami menyerahkan untuk orang-orang di luar sana. Supaya kasih Tuhan melimpah atas mereka. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, serta dapat melakukannya di dalam kehidupan kita. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita menyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih